Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini saya, Talita Safandini, ingin membahas tentang reboisasi. Kenapa sih reboisasi itu penting? Nah, seperti kita lihat saja berita terkini ini, membahas tentang banjir bandang. Banjir itu bukan banjir biasa, kawan-kawan. Banjirnya itu berserta lumpur, dan gelondongan pohon ikut terbawa, bahkan batu-batu yang besar sekalipun ikut terbawa. Nah, salah satu cara untuk pencegahan itu adalah dengan pohon. Kok bisa pohon? Nah, pohon itu bisa menyerap air dan akarnya bisa memperkuat struktur tanah agar tidak terikut air. Nah, pohon juga bisa menahan batu-batuan yang ingin terbawa air karena tergeser. Kan di gunung itu daratan tinggi dan daratan rendah ya kawan-kawan. Jadi batu-batunya ini pasti mengikuti gravitasi untuk mencari di mana titik rendah di gravitasi tersebut. Jadi, salah satu pencegahannya adalah dengan pohon. Kok bisa pohon? Apa kuat batu segede itu ditahan sama pohon? Bisa banget kawan-kawan. Karena pohon itu kuat. Kalian jangan ngeremehin pohon. Cuma satu pohon bisa mengubah segalanya. Nah, pohon ini akar-akarnya itu merambat membuat struktur. Jadi batu-batu ini tidak cepat terlengser, bahkan tanahnya itu juga gak cepet lengser terbawa air. Karena itu akar ini penting banget untuk poin kita menanam pohon. Nah, reboisasi ini bisa dilakukan di mana saja Anda berada. Di tanah manapun kalian bisa menanam pohon yang bagus buat ekosistem. Nah, pohon apa sih yang bagus buat ekosistem? Nah, jadi itu ada bukan dua, tapi ini pilihannya ada dua karena kita mengambil isu-isu yang lagi beredar ya. Bagus gak sih pohon kelapa atau pohon sawit gitu ditanam untuk reboisasi? Sebenarnya kurang tepat ya kawan-kawan. Karena pohon sawit itu mempunyai akar yang tunggal, jadi dia cuma masuk ke dalam lalu menyebar sedikit, tidak membuat tanah itu mempunyai pori-pori dan tidak bisa menyebar gitu akarnya. Nah, kalau pohon-pohon yang bagus untuk habitat, untuk reboisasi ini, pohonnya itu tebal juga batangnya, namun akarnya lebih tebal. Jadi dia tuh menyelam ke bawah, menyebar akarnya, dan membuat struktur-struktur tanah agar tanahnya itu tidak cepat terbawa air dan airnya itu cepat merembes ke bawah agar tidak banjir. Nah, pohon seperti ini juga bagus buat habitat alami hewan-hewan yang ada, bahkan buat pohon-pohon lainnya. Kok bisa? Iya, karena pohon seperti ini bisa ditinggali oleh berbagai ribu ekosistem seperti tupai, serangga, cacing, burung, ular. Jadi satu pohon itu menopang banyak ekosistem. Nah, sawit kan juga punya batang dan daun. Beda ya teman-teman. Daun sawit itu tidak bisa untuk dimakan kebanyakan hewan. Daun sawit itu tergolong keras, lalu batangnya itu tergolong keras, tidak bisa dilubangi untuk beberapa hewan seperti tupai maupun ular. Nah, pohon sawit ini juga kurang cocok gitu untuk reboisasi karena tentu saja dia itu penanamannya itu teratur gitu, tidak acak, tidak padat, tidak bisa menopang air yang jatuh lalu langsung ke daun, langsung berlapis-lapis, langsung masuk ke tanah. Nah, kalau misalkan pohon yang biasa ini jika air hujan turun,
mereka akan mengenai daunnya terlebih dahulu, lalu akarnya, lalu batangnya, baru mereka menyerap ke tanah, membuat sumur kecil di dalam tanah untuk persediaan kemarau. Nah, kita sudah mengenal tipe pohon apa yang bagus untuk reboisasi. Seperti yang saya tadi jelaskan, reboisasi ini penting banget buat manusia, buat ekosistem, buat bumi kita bahkan. Salah satunya buat manusia ya seperti isu-isu belakangan ini atau berita-berita belakangan ini, banjir, longsor, bahkan batu-batu berjatuhan, itu karena penebangan liar pohon yang masif. Nah, udah lihat dampaknya, jadi ayo mari kita lakukan reboisasi mulai dari diri sendiri. Jangan menebang pohon sembarangan, jangan merusak alam teman-teman. Kita sebagai manusia hanya menumpang di bumi. Bumi tidak butuh manusia, tapi manusia sangatlah butuh bumi, udara, pohon. Jadi pesan saya, semoga teman-teman ini paham dengan penjelasan saya atas reboisasi. Semoga kita lebih baik dan bisa membalikan hutan seperti dulu, walau itu akan memakan waktu yang lama. Sekian, terima kasih. Saya Thalita Safa Andini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.